Kemudian yang kedua, sampai dengan saat ini untuk keperluan data proposal ya, ini di luar ya apa taruna bimbingan saya, ini kan ada yang kepingin dibantu data ya, ini atas nama Muhammad Yakir. Udah nggak Muhammad Yakir? Udah gabung belum? Dan Yakir Ramadan. Belum ya? Belum kelihatan ya? Izin Pak belum Pak. Izin Pak belum Oke, Pak. oke ya, kita tunggu. Kemudian Raihan, gimana Raihan? Sudah ada? Siap Pak. Gimana Raihan, eh, jadi enggak itu judul proposalnya itu dilanjutkan? Izin Pak. Jadi Pak, jadi kemarin sudah tanya sama Pak Rista itu datanya memang eh, data harian dari tahun 96 sampai 2021 begitu Pak. Nah, kemarin juga sudah coba tanya ke Staklim, Staklim Bogor itu untuk permintaan data harian itu bisanya cuma maksimal 2 tahun Pak. Dan cuma 3 pos hujan saja. Jadi rencananya saya masih uh, tetap minta data yang dari Pak Nur begitu Pak. Oke, oke baik ya. Jadi ya memang seperti itu ya. Saya juga tidak menyalahkan ya UPT untuk siapa saja yang memang nantinya memerlukan data harian, ya itu memang terbatas ya, terbatas baik di jumlah pos hujannya maupun periodenya. Ya, ya kita ketahui ya memang itu ada peraturannya gitu ya. Cuma ya nggak tahu ya, kalau saya kan punya prinsip, punya pendapat ya kalau data itu memang digunakan untuk kebutuhan penelitian ya, apalagi ini taruna STM tadi ya, kalau saya sih sebetulnya gitu ya saya beri saja gitu ya, saya beri. Nah, cuma kalau dulu saya kan modelnya saya juga minta proposalnya. Nah sebetulnya kan wilayah penelitian kamu juga ya, dan itu kan nanti hasilnya bermanfaat juga ya untuk Staklim Bogor khususnya. Kalau saya dari dulu prinsipnya begitu, dan nanti di akhir saya memang minta hasil skripsinya karena itu penting sekali kan, bagus sekali hasil skripsinya. Tapi ya lain lain pimpinan, lain kebijaksananya ya begitu. Jadi oke ya, dilanjut saja itu ya. Jadi nanti akan saya bantu ya untuk data hariannya. Cuma kalau di file saya, coba nanti kita lihat ya, kalau nggak salah ini 96 sampai 2001. Apa? Periodenya gimana? Tadi Siap Pak, betul Pak. Dari Januari 96 sampai nanti Desember 2021 Pak. 2021 ya. Mungkin ini agak berat yang 2021 ya. Jadi ini untuk semuanya ya. Nanti saya akan tanya lagi sekalian aja siapa yang butuh ya. Nanti akan saya rekap gitu. Nanti saya kirim aja ke satu email lah ya. Nanti kalian bagi-bagi. Karena datanya cukup banyak. Nah, untuk yang 2021 memang umumnya saya lihat ya data dari kebutuhan rekonsiliasi nasional itu umumnya sampai 2020. 2020. Sebetulnya saya punya saran ya, kalau nggak terlalu banyak ya itu kan di dulu ya. Sebetulnya kamu bisa juga langsung ya, langsung nanti kalau sudah
ditemukan posnya mana, kalau nggak salah mungkin itu ada di Gunung Mas ya, kalau dulu itu Gunung Mas, Ciawi, Katulampa, ada beberapa sih. Jadi maksud saya untuk yang tahun terakhir itu bisa saja kamu langsung ke lokasi gitu ya. Jadi kalau mudah itu ya kayak Gunung Mas, Katulampa, Ciawi ya, ya jalannya sambil main lah gitu ya, membawa surat pengantar gitu. Ya mudah-mudahan bisa dikasih ya. Atau coba nanti kamu tambah dari BMKG Shop ya, cuma ya saya juga nggak yakin lah ya kalau BMKG Shop itu datanya akan tersedia ya. Itu solusinya. Saya nggak tahu ya, nanti kamu diskusi saja sama Mbak Rista ya, apakah memang harus sampai 2021 ya. Apakah cukup misalnya sampai 2020. Ini kan pengujian modelnya aja kan ya, kan rencana mau pakai apa namanya SWOT itu ya, untuk mencari curah hujan ekstrimnya itu. Nah, nanti saya tunjukkan ya model datanya supaya semua juga tahu nih ya data yang saya pegang ya. Nanti kalau yang lainnya butuh ya silahkan aja ya, hubungi saja. Jadi itu ya untuk Raihan. Gak apa-apa, lanjut aja ya, lanjut. Siapa? Oke. Kemudian gimana? Jakir udah datang belum? Jaki ya, Muhammad Jaki. Izin Pak, belum Pak. Masih belum gabung ya? Sepertinya masih terkendala jaringan Pak. Oke. Nah, kemudian untuk yang lainnya gimana? Ya, jadi supaya saya sekalian ya, kalau memang ada yang butuh, mungkin akan saya tunjukkan dulu ya dokumen yang saya punya data. Saya share dulu. Jadi ini memang ya, nanti saya mohon ya, ini memang enggak sembarangan ya data ini disebarkan. Ya, nanti saya mohon sekali ya kalau nanti ada yang saya berikan ya untuk disip data itu tidak keluar kemana-mana ya. Kira-kira seperti ini ya bentuk datanya ini ya, dan ini contoh untuk di Jawa Tengah ya. Jadi di Jawa Tengah ini adalah data curah hujan harian ya, curah hujan harian. Ini nanti adalah kabupatennya ya. Jadi ini kabupatennya ya, mulai Kabupaten Semarang, lalu ini nomor posnya ya, kemudian ini nama posnya atau nama stasiunnya ya. Nah ini tahun ya, kemudian ini bulan Januari sampai Desember. Kemudian ini datanya ya, data hariannya tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Oke ya. Ya, kita lihat kan banyak sekali ya, makanya saya nanti minta salah satu alamat ini. Nah, tadinya saya mau ini juga mau perlihatkan ke Jaki ini ya. Nah, lihat ini kan mulai tahun 1968 ya. Nah, nanti masing-masing pos memang beda-beda ya, beda-beda. Termasuk nanti yang Hulu Ciliwung itu ya, kira-kira modelnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di tahunnya ya, jadi ini disusunnya modelnya, formatnya itu masing-masing kabupaten ya, dan masing-masing stasiun itu mulai awal tahunnya dulu
Ya, jadi seperti Stafin Semarang ini kan memang semenjak 1968. Kemudian nanti ada di pulau ya, pulau luas ini di Pati, Kudus ya, ini mulai 70. Dan ini nanti terus ya. Nah, terus ini untuk seluruh kabupaten dan seluruh pesugihan di Jawa Tengah ya. Contohnya ini terakhir ya. Nah, ini berakhir di kayaknya malah 2019 ya. Jadi 2019 ya, bukan 2020. Nah, seperti ini kan ya. Ini nanti Wonogiri ya, Wonogiri Posujannya Wuryantoro ya, ini terakhir 2019 ya. Lengkap ya data hariannya Januari sampai Desember. Nah, nanti bentuknya semua seperti ini ya, bentuk datanya. Jadi bagi yang nanti mau membutuhkan sudah tergambar ya, kondisi datanya seperti ini. Misalnya tadi siapa Raihan ya, lalu mulai 96 ya, 96 sih nggak terlalu jauh ya. Nanti ini ada ya, nah, ini kan Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Nah, kita lihat ini kan semuanya 2019 ya, jadi memang sudah disusun formatnya seperti itu ya, formatnya seperti itu. Jadi kan 96. Nah, ini ya, ini kan mulai 96 ini contohnya ya. Ini contohnya saja ya, nanti yang di Jawa Barat juga ya, termasuk tadi Pos Hujan Gunung Mas, Ciawi ya, seperti ini. Nah, ya kan ini banyak ya stasiunnya ya. Nah, ini kan mulai 96. Ya ini contoh aja ya, supaya semuanya ya, ini saya nggak tahu jumlahnya berapa ini ya, untuk Jawa Tengah pasti ratusan lah ya. Ya. Nah ini kan contohnya mulai tahun 96 ya, untuk 96 ya, kemudian 97. Nah itu ini adalah pos-pos hujan. Jadi nanti seperti misalnya
di Gunung Mas ya, di Gunung itu nanti ada pos hujan Gunung Mas ya 96. Nah, kemudian nanti ini kan semua pos dulu yang ada formatnya, semua pos hujan di Jawa Tengah, nanti baru masuk 97 dia kembali lagi ke kabupaten yang pertama. Dan kabupaten yang pertama ini ya 96 ya, Jumprit Temanggung ya. 96 Januari ke Desember. Terus ya, jadi formatnya seperti ini ya, format yang ada di file saya. Kemudian kalau nggak salah Jakirnya dia butuhnya Kabupaten Sragen. Ya, makanya nanti akan saya carikan ya Kabupaten Sragen. Kan nggak bisa juga saya berikan ini semua Jawa Tengah. Saya khawatir juga ya, itu ya termasuk nanti yang untuk Raihan ya, cuma ternyata ini sampai 2019 ya. Silakan saja diskusi dengan teman-temannya ya, apa perbedaan untuk 2021. Nah ini adalah jenis cuma data hujan ya, itu data hujan yang ada provinsi Jawa Tengah dari mulai stasiun itu aktif yang seperti ini 1968 sampai berakhir 2019. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian kalau selain data hujan ya memang saya nggak punya ya, nggak punya ya data seperti ini ya. Mungkin juga kalaupun ada periodenya juga tidak selengkap dengan data hujan ini. Nah, kebetulan kalau ya temporary kan saya infokan karena saya mantan ya dari Jawa Barat. Nah, saya pasti punya kalau balik Jawa Barat. Tapi kalau di Indonesia, ya, nah kebetulan saya ada di tim pengkajian zone. Ya. Memang saya dikirimi ya, dikirimi data Indonesia. Iya, ada yang mau tanya ya, yang terkait dengan apa dokumentasi data yang saya miliki ini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Untuk data yang di wilayah Ciliwung Hulu itu dari Pak Nur itu tersedia datanya sampai tahun berapa ya, Pak? Ya ini sesuai file ini, jadi sampai dengan 2019. Ya, jadi waktu saya ambil file di Bogor itu ya, waktu saya bawa gitu, STNK dari Bogor. Ya, itu kan saya pindah ke STNK itu tahun akhir 2013 ya, awal 2014. Jadi data yang saya bawa itu sampai 2013 dan kelanjutannya 2014 sampai 2011. Nah ini ada ya data yang dikirim ke saya ya, katalog data yang digunakan untuk pemutahiran zona. Ini sampai 2019 saja. Gitu. Oh, baik, Pak. Kalau begitu misalnya nanti 2019-nya sampai minta dari Pak Nur, lalu sisanya minta ke Staklim gitu aja ya, Pak? Oh, boleh juga sih begitu, cuma saya mohon ya nanti lo kok kamu bisa nih emang periode yang sebelumnya dapat dari mana gitu ya, dapat dari Pak Nur. Ini kan begini ya, masalah data ini sebetulnya menyangkut kewenangan di UPT masing-masing ya. Kita tahu lah ya, ini juga kan terkait dengan PNBP ya, tapi juga memang ada peraturannya di PNBP itu ya, terutama untuk ketentuan harian ya, itu memang tidak boleh ya, walaupun ada instansi atau perorangan ya peneliti
mau mengambil ya seperti ini kan, data se-Jawa Tengah seluruh stasiun periode mulai awal stasiun itu ada sampai 2019, ya itu nggak mungkin ya, nggak boleh ya. Jadi nanti KUPT juga takut kena melanggar aturan PNBP. Maka memang dibatasi ya. Ya kalau di Bogor katanya cuma dikasih 3 tahun ya. Nah, gimana gitu caranya supaya jangan ada kesan wah Pak Nur ini membocorkan data gitu, apalagi nanti ada kesan ya mungkin enggak ya, wah ini jangan-jangan Pak Nur jual data ini gitu ya. Jadi saya juga menghindar dari apa, dari ya penilaian seperti itu. Jadi mungkin begini kan ya solusinya. Oke deh, misalnya ini kan ada sampai 2019 ya. Ya tetap saja kalau diminta 3 tahun, ya kamu minta saja yang 3 tahun terakhir. Gitu ya, oke. Nanti alasannya ya saya akan gunakan analisis dari pemodelan saat ini ya, menggunakan data 3 tahun terakhir saja. Ya mungkin begitu nanti ya. Alasan mohon izin Pak. Oke. Jaki ya. Mohon maaf Pak, tadi terkendala jaringan Pak. Di rumah saya tadi Oke. sempat mati listrik, jadi wifi-nya nggak bisa connect sama saya pakai nomor 3, jadi sinyalnya susah Pak. Oke ya, ini saya sedang diskusi dulu sama Raihan. Jadi kira-kira seperti itu ya Raihan. Halo? Halo? Oh, terkendala juga nih. Raihan, gimana? Siap Pak. Ya? Nanti saya konsultasikan lagi ke Pak Rista Pak. Ya, jadi dijaga aja lah begitu ya, dijaga aja ya bahwa itu nanti tetap ada dari 96 dan 2019, jadi seolah-olah kamu begini. Kalau bisa yang nggak bisa 3 tahun, kita kan pikir tekannya sebenarnya pasti kalau Pak Rista begitu maksudnya. Oke, Pak Rista, Pak Nur punya file data dokumentasi ya, dan nanti 2019. Nah nanti yang tahun terakhirnya saya akan mintakan ke Stasiun Bogor ya, karena memang disampaikan cuma 3 tahun. Cuma nanti supaya terhindar ini Pak Nur mengeluarkan data ya dari tahun 96 sampai 2019, nah disampaikan ke Stasiun itu, oke ya saya akan penelitian saya ini akan ya, merandung datanya dari 3 tahun terakhir, maksudnya begitu. Kalau Mas Rita pasti nggak bisa ya, nggak bisa model itu sampai 3 tahun gitu, maksudnya begitu ya. Tapi istilah kan dia diskusikan sama Rista ya, kira-kira begitu ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Siap Pak. Oke, nah untuk siapa tadi Jaki ya, kamu kira-kira sudah ada belum pemilihan sebaran pos liganya kita begitu? Izin Pak, untuk sebaran pos liganya sendiri itu saya masih belum pasti gitu Pak. Soalnya kemarin sempat kami itu masih gagal untuk mengadakan bimbingan gitu Pak. Jadi kan kemarin itu minggu lalu sama minggu sebelumnya itu kami nggak ada bimbingan. Dan saya rencananya itu kemarin saya sama Pak Fendi dan juga Pak Giano selaku pembimbing saya buat kira-kira itu kalau pakai pos hujan itu baiknya bagaimana gitu. Cuman saya sempat bertanya kepada beliau, alasannya itu paling tidak itu di satu kabupaten itu harus tercover gitu Pak. Jadi di pojok-pojok gitu loh Pak, mungkin di pojok-pojok kabupaten, terus di pusat itu di tiap kecamatan begitu Pak rencananya Pak. Kurang lebih mungkin pakai sekitar 10 pos hujan Pak. Tersebar, yang maksudnya tersebar gitu ya di kabupaten saya. Ya, Pak. Nanti gini aja lah, data yang saya kirimkan ya, nah ini mungkin saya tampilkan ya datanya. Baik Pak. Data seperti ini modelnya ya untuk Jawa Tengah ya. Nanti ini ada kabupaten ya, tentu kan Sragen ya. Nanti ini ada
nomor posnya dan nama posnya ya, nama posnya. Nanti saya gini aja lah, saya kirimkan aja semua pos hujan yang di Kabupaten Sragen. Ya, nanti kamu ya sesuaikan saja, pilih pos-pos nanti yang akan digunakan. Ya, seperti itu. Oke. Oke ya, Jaki ya. Oke ya. Nah, mungkin ada nggak nih yang lainnya nih? Yang lainnya butuh data di wilayah penelitiannya. Data hujan ya. Izin Pak, Ya, Firman. izin Pak, saya kan kemarin akan menggunakan data curah hujan dari tahun 1991 sampai 2020 di wilayah Stakim Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pak. Apakah Bapak punya ini datanya gitu, Pak? Ya, tadi ya, kan nanti ini kan contohnya seperti gini ya. Sama nanti NTT ini kan setiap provinsi nih, mulai dari Aceh sampai ke Papua ya, di dokumentasi saya seperti ini. Nah, cuma tolong supaya enggak semua setiap provinsi itu saya berikan, kalau bisa sudah ada ya, dari kalian itu sudah ada pemilihan pos-pos yang akan digunakan gitu. Ya, Pak. Izin Pak, kan saya menggunakan yang wilayah kajian saya itu lokusnya itu di wilayah Kupang. Nah, di mana wilayah Kupang itu mencakup satu kabupaten sama satu kota, yaitu kota Kupang sama Kabupaten Kupang. Berarti saya nyari di sebarannya di antara dua itu ya, Pak? Iya, ya. Ya udah, begini aja. Pokoknya ini kan udah jelas ya, kan kalau seprovinsi pasti seperti contoh Jawa Tengah ini ya. Nanti kalau untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, ya sudah, nanti saya kirimkan yang ini saja ya, pos-pos yang ada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Oke. Siapa? Ya. Izin Pak, izin bertanya juga, Iya. untuk ketersediaan data radiasi matahari sendiri itu apakah di setiap daerah itu tuh berasal dari apa namanya itu di Staklim aja atau gimana Pak itu biasanya Pak? Ya, umumnya kan kalau data di luar hujan ya, di luar curah hujan itu ya, karena itu membutuhkan peralatan selain PHOX ya, biasanya kalau di pos hujan tuh nggak ada. Jadi kalau untuk Kupang ini ya paling ada dua saja, di Heltarinya, stasiun meteorologinya, dan stasiun Rasiana. Cuma dua itu ada di lagi. Titik lainnya nggak ada lagi. Nah, nanti juga kita akan bahas ya pada pertemuan kita. Baik, siapa? Ya. Oke. Mohon izin Pak Nur. Iya, silakan yang lainnya masih ada. Mohon izin Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Iya, ya sudah. Mohon maaf Pak, tadi sepertinya kendala jaringan lagi Pak. Soalnya saya sempat menjawab Bapak tapi tidak terdengar di mic-nya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya terkait kemarin itu kan saya sempat bertanya kepada Bapak kalau akan menggunakan metode korelasi Pearson itu ya Pak. Iya. Nah nanti saya itu bakal menggunakan metode SPI dan juga SI Pak. Itu periodenya itu dalam tahunan Pak. Karena dalam metode SI itu nanti penggunaannya itu dalam 1 tahun periodenya. Terus untuk SPI juga saya sempat membaca di internet di sebuah jurnal begitu Pak. Kalau bisa memakai periode tahunan gitu Pak. Jadi saya akan menggunakan kedua metode tersebut dalam periode tahunan, lalu akan saya korelasikan dengan hasil produksi panen padi begitu Pak di Kabupaten Sragen menggunakan korelasi Pearson. Saya ingin bertanya Pak, kalau metode SAI ataupun SPI-nya itu bernilai negatif Pak, apakah bisa Pak tetap dikorelasikan Pak? Oke ya. Kalau periodenya mau dipakai periode berapa tahunnya?
Izin Pak, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun begitu Pak, sekitar dari tahun 2000 hingga 2015, kalau enggak 2000 hingga 2020 Pak. Oke. Ya, nah, oke ya. Oke, jadi ini tahun 2000-an. Nah, kalau masalah korelasi, ya ini kan persen itu biasanya jadi begini ya, namanya korelasi itu kan selalu harus kuantitatif ya, nilai kuantitatif angka, nggak bisa kualitatif. Nah, sebetulnya ada ya metode apa namanya korelasi yang untuk data kualitatif ya. Nah, tapi kalau ini akan menghubungkan SPY maupun saing dengan produksi pasti dari kuantitatifnya. Nah, nggak masalah ya ketika parameter itu bernilai negatif ya, nilai negatif. Kalau produksi kan pasti nggak ada negatif lah, positif terus ya nggak masalah. Itu kan nanti akan keluar macam equation gitu kan ya, pendugaan produksi berdasarkan nilai SPY atau SAI ya, nggak masalah gitu ya. Yang penting kan kemarin di WA saya katakan itu periode waktunya harus sama ya. Jadi kalau kamu pakai simultan ya harus punya juga data produksi berapa tadi 2000 sampai 2015. Ini nggak bisa kalau data produksi paginya, wah saya cuma dapat 2015 sampai 2019 bahkan baru 4 tahun terakhir. Ya kalau seperti itu berarti SPI-nya juga yang digunakan yang 4 tahun terakhir. Tapi kalau untuk analisis regresi nggak memadai ya. Ya tadi minimal 15 tahun, kalau bisa 20 tahun. Gitu. Siapa? Terima kasih banyak Pak atas arahan dan informasinya Pak. Oke, baik ya. Nah, yang lainnya ada nggak nih? Ya, jadi Jaki, Raihan, ya, Firman. Ada nggak yang lain perlu data? Masih pikir-pikir? Ya. Oke, Yazid kayaknya mau itu. Siapa? Kemarin habis bimbingan kemarin itu saya kan diminta untuk menentukan titiknya ya Pak. Nah jadi untuk saat ini tuh saya baru mendapatkan wilayah monsunnya Pak. Tetapi belum saya klasifikasikan daerah-daerah jadi berapa tipe monsun Pak. Jadi untuk sampai saat ini masih belum bisa menentukan titik sampelnya itu Pak. Ya. Untuk mau pakai stasiun mana aja gitu Pak. Ya udah, itu kan kemarin udah saya katakan dilanjutkan aja itu, ditentukan dulu ya. Dan setelah ketemu ya nanti baru ya bisa saya bantu datanya. Ya. Oke. Yang lainnya gimana? Pak, cukup ya? Ya silakan aja nanti yang lainnya kalau mau terkendala ya dengan data ya syukur-syukur ya ada yang sudah berusaha sendiri ya dari BMW Shop ya atau dari data online gitu ya apa-apa ya. Oke ya, jadi kembali lagi ya, ini sementara nanti akan saya siapkan pilih ya untuk yang Yaki ya, Kabupaten Seragen, kemudian Raihan untuk Pasukan Hulu ya, ya, kemudian tadi Firman untuk kota dan kabupaten Kupang. Selanjutnya untuk tugas sudah sampai mana nih? Ada nggak kabar nih? Tugasnya kan masih kemarin ya, ini kan untuk penilaian nilai tugas saja, yang penentuan. Izin Pak, untuk tugas sendiri sebenarnya masih dikerjakan pemetaannya Pak. Izin bertanya Pak, untuk kan nilai exit sama triggernya itu dikasih range gitu ya Pak. Kalau misalnya
per kabupaten itu boleh beda range-nya atau disamain gitu Pak? Ya, ya. Jadi kan nanti dilihat pasti hasil dari masing-masing kabupaten akan beda ya, baik maupun exit-nya. Jadi supaya bagus nanti apa spasialnya, pemetaannya disesuaikan saja ya, disesuaikan di kabupaten masing-masing. Kan kalau disatukan range-nya itu, nah kebetulan nanti di salah satu kabupaten ada yang memperoleh, wah ini saya cuma satu range gitu kan, jadi cuma satu warna ya, disesuaikan saja, disesuaikan saja. Kan ini juga sekalian pembelajaran buat kalian kan, namanya kita mau menampilkan spasial pemetaan, itu kan kita akan memberikan informasi gitu ya dari hasil yang kita teliti gitu. Nah itu kan tujuannya orang akan melihat bagaimana sebaran ya, sebaran suatu nilai apapun ya yang kamu pilih gitu. Ya, hasilnya range itu biasanya memang disesuaikan, tapi kamu tentukan juga semua hasil dari nilai kamu ya, nanti nilai maksimumnya sekian, nilai minimumnya sekian, dan udah coba diatur aja gitu ya, diatur sehingga nanti bisa memberikan informasi gradualnya gitu, gradasinya, oh ke arah sana semakin, misalnya exitnya semakin kecil, ke arah sini triggernya semakin besar ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Sama ya, nanti juga kemudian kamu ketika pemetaan ya diharapkan bisa seperti itu. Jadi disesuaikan ya, sesuaikan dengan masing-masing yang diperoleh ya, dari maksimum tertinggi terendah berapa ya, itu terserah, sehingga tampilan kita ya akan bagus lah gitu ya, terlihat distribusinya. Siap Pak. Oke. Ya, nanti dilanjutkan saja tugasnya ya. Kalau nggak ada lagi ya coba ya kita lanjutkan analisis yang energi ya, energi baru dan terbarukan. Jadi ini contoh data ini akan saya stop dulu. Kalau nggak salah kemarin juga sudah sempat sih saya email ya, bahannya baik untuk teori yang pertemuan 10 ya, maupun yang saat ini akan kita bahas ini. Iya, ini sekalian ya, sekalian saya kemarin di anak-anak Taruna Baru itu agak di ini ya, agak di ya bukan diprotes ya, Pak kalau bisa dibesarkan Pak tampilannya gitu ya. Nah, saya sudah coba gitu ya, saya sudah coba, tapi kalau dibesarkan itu dia nggak bisa bergerak. Pak katanya di apa namanya ya, foto-foto lainnya itu. Nah, ini saya mau coba dulu ya, ini misalnya bisa nggak ya? Ini kan dari tampilan ini saya perbesar ya, saya perbesar. Nah, yang muncul di monitor kalian besar enggak? Apa tetap seperti semula? Ya, ini slide pertama, slide kedua ya, bahasan potensi energi, kemudian analisis potensi. Gimana? Masih tetap tampilannya? Halo? Siap, izin Pak, masih tetap Pak di tempat saya. Oke ya, nah sekarang saya akan coba ya, pakai katanya suruh pilih mana ya, center. Nah, ini saya sudah ambil pakai slideshow
gimana? Ada perubahan nggak tampilannya? Izin Pak, masih nge-freeze Pak. Jadi ya nggak tahu nih ya, gimana nih caranya nih, supaya bisa tampil ya penuh kali ya di layar itu. Caranya gimana? Ada nggak yang apa? Izin Pak, Uh, izin Pak, pas pemilihan mau share screen-nya itu pilih yang tampilkan semua Pak. tampilkan semua ya. Dan ketika di awal mau share screen, Iya Pak. oke lah, ya ini saya dulu. Nah, ini kan saya udah saya buka semua ya, udah saya buka ya, yang akan saya tampilkan ya, mau Excel, mau PPT. Nah, ini kan saya ambil nih, presentasikan sekarang gitu ya, di tanda yang panah itu. Iya Pak. Nah, ambil dulu ya, oke, ini saya klik ya. Nah, iya Pak. Hah? Pilih yang seluruh layar itu Seluruh Pak. layar, jadi Iya, Pak. bukan jendela ya, oke. Iya, Pak. Kalau jendela dia satu jendela aja, tapi kalau seluruh layar dia bisa semua yang di tampilan laptop Bapak Pak. Oke ya. Ini juga kemarin pas di seluruh layar ini tidak bisa saya itu ya. Nah, ini sudah saya ambil ya, seluruh layar ya. Nah, ini kan yang tampilnya ya kita ini ya, yang sekarang tampil di layar ini ya. Nah, gimana? Kemudian saya ambil share pilihannya. Ini kan ada cancel, ada share ini di bawahnya itu. Izin Pak, bagaimana Pak? Ya, tadi kan sudah saya ambil seluruh layar, oke? Iya Pak. Tak klik. Nah, ini tampilannya masih tampilan layar kita nih. Ya siapa itu dipilih Pak? Jadi ini kan ada pilihan di bawah cancel sama share, jadi share gitu. Share Pak. Share ya. Iya. Nah, ini share-nya nggak aktif nih di laptop saya. Diklik dulu Pak di layar yang tampilannya. Tampilan yang sekarang tampil ini. Siapa? Iya Pak. Oke, ya. Oke ya, karena ini share-nya aktif. Nah, lalu menampilkan apa lagi? Ya, ini kita masih tampil ini aja ya, tampil wajah-wajah kita. Iya Pak. Kalau Bapak buka misalnya Excel atau PowerPoint-nya tampil Pak. Oke. Nah ini kan udah terbuka ini, tapi apa yang akan saya tampilkan kan PPT-nya. Apakah sekarang saya buka PPT-nya? Iya Pak, itu dibuka PPT-nya saja, nanti ditampil PPT-nya Pak. Izin Pak, nggak perlu klik yang itu lagi Pak, langsung buka PPT-nya. Langsung buka PPT-nya ya, ini saya langsung buka PPT-nya. Tampil. Nah, gimana tampilan di tempat? Ini di monitor kalian. Sudah muncul belum? Sudah Pak, sudah muncul. Nah, itu tampilnya bagaimana? Sama saja. Itu jendela gitu. Gimana? Izin Pak, mau dipresentasikan seluruh layar PPT-nya ya Pak? Iya, maksudnya begitu supaya besar lah tampilannya gitu ya. Kan selama ini kecil gitu ya. Karena jendela itu. Maksudnya itu aja, cuma supaya besar gitu tampilannya gitu. Izin Pak, tadi yang buka PPT tadi di end show Pak.
Pas buka PPT itu Pak, izin Pak, ya Pak. Coba buka PPT yang tadi itu Pak. Iya, ini kembali ya, saya kembali lagi. Kembali lagi. Ini kan ambil tadi ya, seluruh layar dulu kan. Ya Pak. Oke. Nah, ini kan sudah saya klik ya. Tadi diklik di tampilannya ini ya, akan muncul share ya. Nah, ini kan saya akan share nih ya. Oke, share. Nah, share. Saya akan share ini bahan PPT yang akan saya tampilkan. Ini udah muncul nih ya. Ini kalian juga udah lihat kan semuanya. Ya. Izin Pak, itu pada bagian sebelah kanan bawah itu Pak. Kanan bawah itu ada tombol end show Pak. Yang kanan bawah di laptop saya ya. Iya Pak, di sebelah And so yang slideshow Pak. Atasnya itu. Nah itu Pak, yang sebelah kanannya itu Pak. Ini slideshow. Nah itu Pak. Ini yang slideshow Pak. Slideshow ini. Iya Pak. Ini diklik. Iya Pak. Iya, klik. Keluarnya Izin Pak. ini. Yang sebelah paling kanan itu Pak. Ini. Nah itu Pak. Nah ini Ya. sudah besar Pak. Ini sudah besar nih. Ya, Ya. Pak. Nah, cuma ini jalan nggak nih, coba ya. Ini kan judulnya nih. Tampil Pak. Ya, Sudah Pak. Oh, jadi gitu ya, diambil dibesarkan lagi. Oke. Oke, jadi baik ya, kita lanjutkan ini pertemuan ke-10 kita. Jadi ini saya ambil yang referensinya ya dari Pusbang ya, teknologi ketenaga listrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi ya, EBT KE tahun 2018. Nanti sedikit ya, sebenarnya ini mungkin saya review ya analisis potensi energi matahari itu yang dari deskripsinya Musrawati ya, mungkin juga saya menyinggung. Nanti kita lihat. Nah ini hasil pemetaan potensi EBT yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Nah, jadi terus terang memang sebelum BMKG membuat ya peta potensi terutama matahari dan angin ya, dan mungkin sekarang ada di website kita. Nah sebelum itu belum ya, jadi setelah ini kita ada FGD gitu ya dengan Kementerian SDM waktu itu di kantor pusat ya, baru itu yang kita lakukan. Jadi maksudnya SDM itu sudah lebih dulu gitu ya membuat peta potensi EBT ini ya. Itu Indonesia ya, tapi kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Nah ini memang untuk menjawab kebutuhan investor ya tentang potensi EBT di Indonesia, kemudian potensi energi angin yang akurat yang memiliki resolusi tinggi dan bisa digunakan sebagai deteksi awal tentuan lokasi ya, yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya dan waktu mendorong pengembangan teknologi PLT angin terutama ya. Nah lalu datanya ya potensi angin dan surya aja nih yang dibuat, kita menggunakan resolusi cukup kecil juga ya, 5 kilo kali 5 kilo ya, karena ini sudah merupakan downscale ya, downscale dari data FML ya, kita melakukan simulasi dengan data CCMP ya, dengan periode waktu 2001-2015 ya, 15 tahun.
di wilayah kalian di Indonesia. Ya, kemudian digunakan pemodelan data satelitnya. Dan menariknya SDM juga melakukan verifikasi di lapangan. Jadi hasil dari model ini lalu diverifikasi di lapangan. Verifikasinya gimana? Kita lihat nanti. Ya. Nah, sebelum itu program pembuatan peta potensi angin ya ini juga sudah banyak dikembangkan ya di beberapa negara sama ya menggunakannya data WRF ya. Misalnya di AusAid ya, AusAid ini dia bikin Wind Resource Assessment and Mapping for Afghanistan dan Pakistan ya, buat. Kemudian ke UNDP ya, Wind Resource Assessment in Kosovo, Kosovo. Lalu juga ada program dari Soviet ya. Jadi ini dia buat Soviet Wind Atlas ya, jadi bikin pemetaan ya, angin. Kemudian dari AWS True Power ya, bikin Wind Resource Map and Data of Samoa ya, American Samoa. Kemudian juga dari NRM juga dia kita data angin. Jadi di beberapa negara juga sudah ada yang dilakukan. Nah, lalu di sini coba diungkap ya oleh SDM mengenai tingkat kepercayaan data. Ini menarik ya. Jadi data itu kan yang digunakan cukup banyak ya. Dia pakai data primer, observasi langsung, lalu pakai data satelit ya, penginderaan jauh. Kemudian juga pakai data model dinamik ya, dan data model statistik. Dan ini memang referensinya dari WMO ya, jadi tingkatan kepercayaan data itu ya dari mulai yang observasi sampai ke model-model ya. Di sini dijelaskan jadi data model itu memiliki tingkat kepercayaan paling rendah ya. Jadi ini bukan kata saya ya, kata hasil WMO ini ya. Karena pemodelan menggunakan perhitungan-perhitungan secara dinamik dan statistik untuk mendapatkan data meteorologi sehingga data yang dihasilkan adalah hasil estimasi. Namun data model dinamik memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan dengan statistik. Ya, jadi dinamik, ya pasti model itu ya. Tetap rendah gitu ya tingkat kepercayaannya. Tapi kalau dibandingkan dengan statistik juga dia lebih tinggi sedikit, ya. Ya seperti itu. Karena model dinamis membutuhkan proses-proses dinamis di atmosfer, sedangkan model statistik hanya membutuhkan pola data historis. Selalu ya, kalau statistik itu kan hanya data historis. Ya, lalu bagaimana mengestimasi ke depan. Ya, yang model-model menggunakan statistiknya ya seperti misalnya model data series ya, ARIMA, ANFIS, ya, Westlaw. Itu kan hanya data hujan saja kan, data hujan yang sudah terjadi, observasi, storage, ya, lalu dipelajari, ya, masuk ke box bensin gitu ya, kita lakukan, kita nggak tahu jalannya kayak apa, misalnya kan ARIMA ya sudah, ya dia bikin persamaan untuk menduga nanti waktu ke depannya. Ya. Dan itu memang kalau saya pelajari model-model itu nggak terbatas ya, kayak ARIMA itu kita bisa minta 10 tahun ke depan juga bisa. Cuma pernah saya coba nggak bagus ya. Di tahun pertama oke, masih main, tapi selanjutnya malah rata. Oke. Nah, data satelit ya, kemudian data satelit penginderaan jauh memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibanding dengan data model. Ya. Nah, misalnya kan data HM, WF ya, ini kan yang sering digunakan ya, data HM, WF di hasil daripada analisis ya yang sudah dilakukan, memang ini lebih tinggi tingkat kepercayaannya.
ketika menggunakan dinamik, apalagi statistik. Ya, itu. Nah, berikut ini ya, kenapa sih harus melakukan verifikasi validasi? Nah, data model memiliki tingkat kepercayaan ketiga tadi kan ya, data model, sehingga memang harus diuji kepercayaannya dengan cara membandingkan dengan data dan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Berarti apa nih? Berarti kan yang lebih tinggi dari ECN WCAP kan ya. Ya, jadi luaran model diuji dengan ECN WCAP ya. Atau kalau menguji ini sebetulnya kan dengan data dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ya data observasi. Tapi itu memang data real gitu ya, hasil pengamatan. Ya, jadi intinya memang harus diuji. Nah, nanti cara menguji, nah dia juga gunakan pakai korelasi, yaitu menghitung korelasi antara model dengan data observasi. Nah, ini kita tahu ya, nilainya itu negatif 1 sampai positif 1 ya, sehingga biasanya kalau mendekati 1 ini model memang sebanding dengan data observasi. Negatif 1 juga ya, cuman dia berbalik. Data observasi rendah, model tinggi. Balikannya, model rendah, observasi tinggi. Dan kalau mendekati 0 sebetulnya tidak berhubungan sama sekali gitu ya, luaran model. Kan sering ya, setelah kamu lakukan, waduh Pak R-nya nggak bagus ini. Dari luaran model yang saya hitung dengan observasi ya, cuma 0,003 gitu, ini kan sama juga 0 gitu ya. Ya sebetulnya kalau mengikuti itu ya buat apa gitu lanjutkan luaran model cuma 0,00. Oke. Jadi untuk melakukan tadi ya, selain quotient korelasi ya, juga biasanya digunakan nilai bias dan yang paling kita familiar digunakan root mean square error ya, RMSE. Jadi quotient korelasi ya. Kalau rumus-rumusnya itu sama aja gitu ya. Nah, jadi verifikasi nanti ini yang dilakukan oleh SDM ya, verifikasi hasil modelnya menggunakan data pengukuran pada ketinggian 30 dan 50 di atas permukaan tanah. Ya. Jadi rupanya SDM ini memasang ya, jadi sudah dihitung luaran model ya, lalu mereka memasang alat di lokasi Kuncen, Taman Jaya dan Bantaeng ya, pada ketinggian sekian. Nah, kemudian ini hasil penelitian SIMADA 2009 menyatakan untuk parameter angin, metode verifikasi utama membandingkan hasil model dengan observasi adalah dengan nilai biasnya. Selanjutnya, root mean square error, baru korelasi. Jelas ya, jadi memang kan kalau bias itu kita ingin melihat ya, bias antara keluaran dengan observasi ya. Kemudian root mean square error kan yaitu rata-rata error ya, rata-rata kesalahan itu semakin kecil semakin baik gitu kan. Nah, kalau korelasi kenapa nih ya, menurut SIMADA ditaruh di belakang, karena korelasi ini hanya menunjukkan kelinearannya. Kurvanya itu ketika model naik, observasi naik, model turun, observasi turun, ya begitu. Tapi secara kuantitas nggak bisa, ya. Secara kuantitas ya kalau tidak RMSE ya pakai bias. Jadi kita bisa melihat secara kuantitas biasnya berapa, ya, dan rata-rata errornya berapa. Nah, korelasi dari sini dikatakan ya yang ketiga ya, SIMADA. Oke. Nah, ini data hasil model WRF ya dengan ECN WF. Nah, dia gunakan data WRF itu 10 tahun ya.
2001-2010 ini bisa menghasilkan data di seluruh Indonesia di semua titik ya. Nanti memang tergantung resolusinya. Tadi kan yang digunakan adalah 5 kilo ya, pakai model RF ini. Kemudian revolusi temporalnya gitu ya, itu tiap jam. Nah, kemudian untuk SNWF, nah ini ada alamatnya ya untuk mengambil data. Nah cuma beda resolusi ya. Resolusi spasial yang paling tinggi yang tersedia itu hanya 0,125 derajat, kira-kira berapa kilo itu ya kalau dikonversi ke kilo. Kayaknya akan lebih kecil dari WRF ya. Dan resolusinya tiap 3 jam SNWF. Oke, nah ini maksudnya bagus ya, jadi SDM ketika mau melakukan pemetaan ya dia pakai data-data model kan ya, maka dipelajari dulu ya menggunakan WRF ya, apa indikasinya seperti ini ya, SNWF seperti ini. Nah tadi kan ya kita lihat memang ada perbedaan resolusi temporal antara WRF dengan SNWF ya. Pertama resolusinya tadi WRF kan 1 jam ya, SNWF pasti 3 jam ya. Mungkin kamu juga udah mencoba ya mengeksplor atau mendownload data SNWF ini. Maka untuk mengatasi perbedaan resolusi temporal antara SNWF dan WRF ini, resolusi model WRF diturunkan ya, jadi dari 1 jam itu ke 3 jam. Maka nanti baik WRF maupun SNWF ya itu apa resolusi temporalnya itu menggunakan jam 00:03:06 ya, selisih 3 jam lah ya biasanya waktu standar di PC. Jadi disesuaikan ya, karena rupanya SDN ini mau pakai data modelnya WRF dan SNWF. Nah kalau perbedaan resolusi spasialnya tadi kan dikatakan ya, kalau WRF ini kan 5 kilo ya, 5 kilo kali 5 kilo kurang lebih kan kalau konversi ke derajat 0,045. Nah sementara kan tadi tahu ya SNWF kan ini sudah yang paling tertinggi ya 0,125, kalau konversi ke kilo 13,87. Maka kan ada beda ya, ada beda. Jadi dalam kotak wilayah Indonesia itu kalau menggunakan WRF maksudnya ya, ini akan diperoleh 1045 kali 440 titik ya, sementara kalau pakai SNWF 481 kali 161 titik pasti ya, ini kan lebih besar ya resolusinya, 14 kilo sedangkan ini 5 kilo. Oke. Ini penting juga ya untuk pembelajaran untuk kita, kan kadang-kadang juga saya sendiri ya ketika ya taruna-taruna ini Pak kami pakai data WRF, data kecairan juga WRF segala macam ya. Sekali kan saya suka katakan berapa sih itu kan apa resolusi spasialnya gitu. Nah, ternyata ini kan sedikit lah ya memberikan pencerahan gitu. Ya, memang agak beda ya kalau menggunakan WRF dan SNWF. Tadi kalau secara temporalnya kan ya dibuat 3 jam ya, yang ada mengikuti SNWF. Nah, kalau ini enggak ya, tetap nanti hasil olahan pemetaan PBT itu menggunakan WRF ya dari sekian titik ini dan menggunakan SNWF dari sekian titik ini. Oke. Nah, untuk interpolasi titik ya, interpolasi titik tadi ya untuk mengatasi perbedaan ya, yang spasial antara SNWF dan WRF, maka dilakukan penurunan resolusi dari WRF-nya. Ya, jadi WRF-nya ngalah lagi ya, turunkan menjadi sekian. Ya. Yang tadi kan 5 kilo ya, 0, berapa itu derajat ya. Ada solusinya diturunkan jadi sekian. Ya.
untuk menyamakan dengan ICMWF. Ya, maka ketika diturunkan itu tercover wilayah Indonesia itu ya antara sekian bibir timur dan Kalimantan Selatan dan utaranya ya 10 sampai 7,7. Kemudian nilai radiasi pada titik koordinat yang baru diinstalasi menggunakan metode kuadratik Lem dimensi ya. Ini tentu harus buat script ya. Nah ini scriptnya ya seperti ini. Kemudian setelah semua titik diinterpolasi maka kan akan dilakukan ya nilai korelasi dan errornya seperti apa. Oke ya, dari interpolasinya sekaligus akan dilakukan error dan korelasinya. Nah ini hasilnya. Ya. Seperti kemarin juga sudah saya tampilkan kan ya, tentang energi potensi energi angin ya Indonesia. Kita lihat yang warna-warna hijau ini ya, ini yang memiliki potensi. Jadi kemarin kan kita katakan di selatan Jawa ya, kemudian kalau Nusa Tenggara hampir keseluruhannya ya punya potensi ya, termasuk Bali, kemudian beberapa tempat di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Tengah sampai Merauke. Sebenarnya Merauke juga bagus ini ya potensi anginnya. Nah, ini kan yang sudah dihitung pakai model, ya. Ini keluar seperti ini, ya. Nah, kemudian tadi kan dikatakan SDM ini juga melakukan uji dengan data observasi, ya. Maka ternyata SDM itu memasang menara-menara radio. Nah, ini beberapa titik. Ya, ini akan langsung diukur data anginnya itu ya, pada ketinggian standar ya 10 meter ya data kita ya 10 meter. Nah argumen pemasangan sebaran ini dia mengikuti tadi ya, mengikuti sebaran wilayah potensi ini ya. Maka ini akan diuji dengan data observasi. Makanya dia bangun. Makanya dulu waktu FGD, kenapa mengujinya tidak pakai data BMKG ya, stasiun BMKG. Nah, kalau data angin sih pasti ada ya di semua stasiun. Terutama Metclim gitu. Dia beberapa kali. Tapi ya mungkin ini kebutuhan mereka ya. Jadi, ya mereka pasang sendiri. Ya setelah tahu potensinya ya di wilayah-wilayah ini. Nah, lalu inilah ya. Jadi model WRF luarnya seperti apa ya, lalu dikorelasikan dengan observasi. Ya. Tadi observasinya di titik tertentu ya, yang potensi. Ya keluarnya seperti ini. Jadi secara spasial ini korelasi model WRF dengan data observasi yang tadi dipasang di menara-menara. Ya. Jadi memiliki nilai 0,4 sampai 0,7 R ya. Kita lihat memang warnanya ya cukup bagus ya. Jadi artinya akan begini, ini ingin meyakinkan ketika kita menggunakan model WRF ya untuk membuat potensi angin ya lumayan bagus ya setelah diuji dengan observasi di antara 0,4 sampai 0,7 ya. Ini kelihatan ya merah muda sampai merah ini di lokasi-lokasi yang memang potensi ya kecepatan anginnya. Nah berikutnya dilakukan juga mean square errornya ya. Kan tadi adalah R-nya seperti itu ya 0,4 sampai 0,7 ya cukuplah ya. Nah karena kalau mau melihat seberapa gitu kan errornya itu ya kan pakai RMSE kan. Nah hasilnya seperti ini
ya. Jadi di sini terlihat ya paling banyak ada pada range 0,9 sampai 2,1 di sini ya. Jadi warna ya mulai dari coklat muda ini sampai ini muda ya. Ya kalau lihatnya warna-warninya. Nah kalau lihat ini kan cukup kecil ya. Jadi cuma ada error 0,9 sampai 2,1 antara luaran model WRF ya dengan data observasi tadi ya di beberapa titik. Oke. Nah selanjutnya energi surya. Lihat kemarin ya sudah saya tampilkan ya. Kalau surya jelas ya kalau di interior dataran tinggi ya pasti kurang bagus ya, nilainya kecil ini ya, kurang dari 4,21. Tapi di pesisir ya terutama kalau Jawa Nusa Tenggara hampir semua ya energi suryanya berpotensi ya, Jawa Selatan ya, pesisir selatan juga pesisir utara ya. Tapi ini lucu juga nih ya, Jawa Tengahnya, pesisir utaranya mungkin kalau secara kabupaten mulai dari ini Tegal, Brebes ya, Pemalang ya, sampai dengan ke Semarang nggak ngerti ya, ini kok kurang bagus ya. Ya lagi ini kan pakai data tadi ya, data reanalisis ya, dan ya, kuning ke arah makin potensi. Kemudian sama ini juga dilakukan korelasi ya. Nah antara radiasi yang dihasilkan dari ECMWF ya dengan model WRF. Ya, jadi ini korelasinya masing-masing dari model ya, ECMWF dan WRF. Nah, ya, hasilnya ya seperti ini. Ya. Ya begini ya. Jadi kalau mau dilihat ya di sini katanya hasil korelasinya lebih dari 0,5 dan 0,5 dianggap sangat baik ya. Tapi ini kan ya karena pewarnaannya yang seperti ini agak sulit juga ya. Ya katakanlah antara 0,5 sampai 0,7 antara dua model ini kemarin dua model. Ya, dan ya, memang di sini katakan antara lebih 0,5 sampai 0,7 ya. Ya cukup baik lah ya dari dua model. Kemudian tadi R dan ini adalah errornya ya dari MSI-nya ya, dari dua model itu kelihatan ya range terbanyaknya ya di hijau muda antara 0 sampai 8 katanya. Kita lihat kalau ke atas kan makin hijaunya makin tua. Jadi maksudnya ini kan hanya ingin membuktikan saja mana sih yang bagus kita pakai ECMWF atau pakai WRF gitu kan. Tapi kan ketika mau menguji tentu kan semua skala-skalanya harus disesuaikan dulu kan, skala temporalnya, skala spasialnya ya. Tadi WRF ya karena dia punya 5 temporal direndahkan lagi kan, ditinggikan gitu ya, ditinggikan mengikuti yang berbeda. Nah setelah itu baru itu potensi radiasi baik pakai agenda berbeda karena skalanya sudah sama dan setelah dibuat RMS-nya ya seperti ini hasilnya. Jadi ini juga memberikan pelajaran yang kita ya ketika ada yang ingin mengambil dua model ya tentu skalanya harus sama ya baik temporal maupun spasial ya. Jangan membandingkan dua model misalnya gitu ya, bukan model ini ya, misalnya kamu membandingkan dua model menguji model prediksi hujan atau
perkiraan ya, model perkiraan satu pakai model itu ya, datanya menggunakan contoh WWR, yang satunya pakai WAR ya. Satunya pakai observasi. Oke lah, kalau observasi tadi kan statistik ya, dikatakan itu kurang bagus ya. Tapi ketika yang di WWF dan WWR harus samakan dulu skalanya ya. Karena nanti kalau masing-masing bawaannya itu giran ya, diuji ya nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Dan skala temporal spasialnya tidak. Jadi ini kelihatannya sih bagus ya, cuma 0 sampai 8 ya. Tadi kan wilayah potensi surya itu ya semua juga ya, dari NTB apa Nusa Tenggara ya, dan pesisir selatan Jawa. Oke. Nah, lalu kalau dibuat tampilan secara histogramnya ya, korelasi radiasi surya menggunakan ECM ya, dan tadi PRF ya, maka ini kan pilihan ya, kamu juga bisa nanti ya menampilkan histogram ya, korelasi ya, mau 2 model ya, mau 1 model dengan observasinya ya, dibuat seperti ini. Ini adalah frekuensi, ini kan tadi jumlah titik yang digunakan ya dari skala spasial itu, dan ini adalah nilai korelasinya ya antara 0 sampai mendekati 1. Nah, jadi membacanya ini secara F ya, menggunakan data 10 tahun ada di jangkauan paling banyak 0,4 sampai 0,8 ya. Nah, di bawahnya ini kan ya 0,8 sekian, tapi yang tertinggi ya itu tersebar di 0,7 sampai 0,8 ya. Kembali bagus ya. Ini kan secara saja kan ya, cara menampilkan. Kalau tadi kan kata-kata ya itu, ya kalau mau buat histogram ya seperti ini, terbanyak 0,7 sampai 0,8. Oke, selanjutnya bisa juga ya. Nah ini kan dilakukan juga pengukuran radiasi. Ternyata SD ini pasang juga ya. Kalau tadi kan gua angin ya, pasang menara-menara itu untuk angin. Lalu untuk radiasi ini dia pasang di desa Air Kampung, itu ada di Sumbawa Barat. Nah, maka keluaran model itu diaplikasi ya dengan observasi. Keluarnya seperti ini. Data modelnya yang dulu, pengukuran yang menara. Ya, kita lihat saja itu. Jadi kalau menghitung R ya pasti akan tinggi lah gitu ya, karena kan tadi ya polanya agak-agak ikut ya, walaupun di sini agak kurang bagus ya. Nah, tapi kalau yang paling bagus kan tadi dilihat dari biasnya ya, dari apa namanya, dari bias dan RMSE-nya sebenarnya. Jadi biasanya 104,9 sekian, korelasi ya kurang bagus ya, 0,12, dan standar deviasinya 0,9. Ya ini ya, jadi faktanya seperti ini. Mungkin bagi kalian yang tidak menghitung potensi radiasi, nantikan hasil luaran dengan potensi. Salah satu modelnya kan kalau secara statistik pakai rumusnya itu kan ya, menghitung radiasi itu, yang parameter inputannya adalah LPM, lama penyingan matahari. Nah nanti silahkan ya luaran dari
eh, pendugaan potensi menggunakan LPM dengan observasinya. Makanya nanti kalau observasi radiasi itu juga nggak semua stasiun punya. Beda dengan LPM. Kalau LPM kan dari kantor stok ya, hampir ya kelihatannya di stasiun ada kantor stok. Tapi kalau untuk intensitas radiasi enggak juga ya, tidak semua stasiun BMKG terpasang. Oke. Nah yang ini adalah verifikasi perkiraan lingkungan radiasi ya, diverifikasi dengan observasi di Desa Palihan Kulon Progo. Jadi dipasang juga ke sana ya, Kulon Progo. Hasilnya seperti ini. Hampir setahun ya, di Oktober 2015 sampai September 2016. Kelihatannya model itu selalu di atas observasi ya. Jadi ini juga bagus ya. Jadi kan enggak kita berhenti ya ketika udah ini pemetaan potensi radiasi matahari begini atau potensi energi angin begini. Sebetulnya belum selesai gitu ya, masih koma. Keluaran kayak gitu tuh gimana sih? Ya, kalau diverifikasi dengan data observasi atau data ya, ini akan lebih melengkapi. Kan kelihatan, oh tadi yang dihasilkan oleh peta itu ternyata kalau dibandingkan dengan observasinya itu agak cenderung lebih tinggi ya, jadi upper gitu ya, dia cenderung cenderung terus. Ya nggak apa-apa, kan kalau kita memberikan informasi juga ke pembaca dari hasilnya kita gitu. Ya inilah yang namanya scientific seperti itu ya, tidak seolah-olah udah begini nih petanya gitu. Jadi pengguna akan memanfaatkan peta ini akan sedikit lebih tinggi nanti dari yang sebenarnya ya, akan ada 800 ya, di luaran itu bisa sekitar 900, jadi ada 100 sana. Kan kelihatan juga kan sini kan biasnya. Selanjutnya, nah ini udah sedikit ini informasi buat kalian yang ingin mencari referensi dari USDM. Ini ada hak kekayaan intelektual. Jadi kemarin kan 2017 ya kita mengadakan kejadian itu. Jadi dia punya hak paten selama 6 buah ya, dan hak cipta 4 buah ya, dalam bentuk peta. Nah, penggunanya sudah cukup banyak ya, ini ada dari RUEN ya, kemudian juga swasta ya, dari pusing ya. Ini dia menggunakan termasuk PLN, Pertamina, maksudnya menggunakan ini hak cipta ya, hak cipta dari SDM dan NGO juga ya, kayak UNDP, EDB ya, USAID, World Bank. Ini juga ternyata menggunakan ya hasil pemetaan dari SDM ya, termasuk Pemda juga ada yang pernah ya, Kabupaten Sedang Bedaga, Sukabumi ya, Maluku Tenggara, Maluku NTT, Banten. Kemudian dari akademisi juga ada. Nah, ini anak-anak dari ITB mau ngisi skripsi, magang, kemudian dari Universitas Surya ya, dari skripsi, SCPLN ya, yang di jalan tol itu ya, kita lihat. Ya, ketika membuat skripsi maupun magang ya bisa. Kemudian juga dijadikan rujukan ya, rujukan oleh Dirjen energi baru terbarukan konservasi energi ya, termasuk BMKG ya. Kemudian juga dibuat rujukan oleh BMKG ya, untuk potensi peta energi angin dan surya.
Makanya ketika ini dipaparkan ya oleh pemapar dari SDM, waduh, ya begini, kita kan di BMKG jadi, ternyata para penggunanya sudah banyak gitu ya yang menggunakan produk-produk dari SDM. Kalau kita lihat kan Pemda ada akademisi dijadikan rujukan. Terus yang kita berpikir gitu, EBT ini kan parameternya itu BMKG gitu. Parameternya angin, surya, air yang kemarin. Kenapa tidak para pengguna itu datang ke BMKG? Ya kan, mau mencari referensi kan, mau cari bahan buat skripsi, buat magang. Ternyata ya kalian bisa lihat belum dia di BMKG. Maka pengguna tuh lari ke SDM. Maka setelah ini waktu itu segera kalian buat pemetaan potensi energi surya dan angin oleh BMKG. Nah, jadi kalian juga ini yang kebetulan skripsinya ya terkait dengan EGT ya bisa nih ya bisa cari rujukan, bisa lihat informasi ke sana. Jadi ini terakhir kesimpulannya, verifikasi model menggunakan WRF ya. Kalau kita lihat tadi kan secara spasial ya yang hasilnya baik gitu. Kita lihat tadi NTT, RG dan lainnya itu. Kemudian dari data observasi pada stasiun meteorologi tidaklah baik secara spasial dan temporal. Tidak baik secara spasial karena hanya 158 titik. Stasiun meteorologi kita kan kurang lebih sekian. Yang dianggap dari 158 itu baik datanya cuma 114. Maka hal tersebut menyebabkan kurang baiknya asimilasi data yang dilakukan pada model dan kasarnya resolusi hasil interpolasi yang melibatkan data observasi. Contohnya ya, tadi ya pada hasil penelitian tidak baik ini tidak baik secara spasial ya, karena Indonesia hanya diwakili 114. Lalu tentu secara temporal banyak data kosong selama observasi 10 tahun terakhir ya, data observasi ya. Jadi rupanya juga SDM sudah mengecek kelengkapan data angin maupun radiasi di BMKG. Ternyata datanya juga turun periode 10 tahun tuh itu biasa bolong-bolong gitu. Makanya dia putuskan kan analisis pemetaannya gitu, membuat pemetaannya menggunakan data analisis ya, data KBRM dan KCR. Itu ya maksudnya di kesimpulan poin 2 ini. Dan kalau mau mengkorelasi juga memvalidasi gitu kan, verifikasi ya kurang memadai juga ya, karena cuma 114 titik stasiun kita ya, padahal tadi grup yang dibuat oleh itu banyak. Hasil verifikasi WRF ternyata oke ya, ini memang bagus ya, keluaran 2 model ini bagus, hasilnya baik. Tadi ya RMSE-nya diuji ya pakai data yang dipasang di beberapa tempat itu bagus, 5,6,7.
rata-rata error juga cuma 2,3 sampai 2,9. Kemudian apa namanya, data model lebih besar pada kecepatan rendah dan data pengukuran dengan nilai model yang punya nilai lebih rendah pada kecepatan 9 meter sekon dibandingkan pengamatan. Nah, ini aplikasi radiasi ya, radiasi dengan data pirometer ya, dengan data alat ukur radiasi dihasilkan RF sekian, kemudian untuk ini MAPE juga boleh ya, MAPE juga boleh kami gunakan. Kita ingin absolute errornya gitu ya, 12,95%. Nah, kemudian kalau di Kulon Progo tadi kan ya, yang di Jogja itu hasilnya seperti ini. Keluaran WRF 813, sedangkan observasi 629. Ya lumayan ya, selisihnya tinggi juga. Kan nggak neneng juga ya. Jadi beda sekitar 200 watt per meter persegi antara luaran model dengan observasi. Ya, jadi itu ya. Ini bahan yang kebetulan ya, FGD ya dengan sampai pusat ya, bersama dengan Bapak Pusat dan kemudian SDMKG diundang, dan juga saya yang mewakili ya, dengan almarhum juga Pak Sabarullah. Ya. Nah, ini selanjutnya saya lanjutkan aja dulu ya. Ini mungkin review saja ya. Waktu FGD juga ini saya kemukakan hasil skripsi dari Taruna SDMKG, saya katakan gitu ya. Pernah dilakukan menggunakan data observasi di Sulawesi. Kemudian itu apa parameter yang digunakan gitu kan ya? Itu kan digunakan dari lamanya sinyal matahari. Matahari lalu menghitung radiasinya kan memang sudah standar ya, ada formulanya gitu, ya, rumusnya. Ya, maka diperoleh. Ya. Nah ini oke, ini langkahnya ya, langkahnya data lama sinyal mataharinya kan dari Eclin 71. Ya. Kemudian data N ya, lama panjang hari ya, diambil dari tabel ya, yang sudah ada. Nah, kemudian kita menghitung radiasinya ya, standar ya, kemudian ya, dari CGR, dari delta, sudut detonasi, kemudian theta, tak mili ya, dan sudut apa namanya sudut apa namanya variannya gitu ya, dua ini. Nah ini dari ini semua kan sudah pernah ya kita hitung, maka akan keluar RA ya, kalau RA dihitung RS-nya, ya baru dikatakan ya, lalu sudah dibuat korelasi ya dengan menggunakan alat ukur dan Belani ya, dan itu cuma satu ya di Maros kalau nggak salah yang Belani ya, maka dari sini keluar untuk faktor koreksi ya, dari sini muncul peta spasialnya. Datanya ya 10 tahun ya. Jadi kalau ini kan musrahnya bikin di Sulawesi ya, 299 QFKG ya, kemudian data LPM ini juga dari Eclin karena LPM itu ya harus dari Eclin ya, sulit kalau dari NT45, NT48 ya, karena itu kan 3 zaman ya, apa itu ribet lagi lah ya, hitung lama punya mataharinya, belum lagi itu satuannya proses harus dikonversi ke jam gitu kan. Iya, data observasinya ya, dan Belani ini di Maros dan Kabupaten ada dua stasiun.
Ini ya, nah, ini bagi yang hitung ini jangan lupa ya, ini ada inilah ya, metode dari Prescott ya, dari Kahneman, makanan Monroe untuk pun nilai RS. Nah, ini kan hasilnya ya, potensi energi dan lama sinyal matahari. Jadi waktu itu ya, saya agak apa ya, loh, kok nggak sama ya gitu kan. Hubungan antara LPM dengan potensi ya, bukan data energi. Kalau potensi itu kan dihitung dari satu model ya, potensi energi. Ada daerah yang ketika pada periode musim hujan, katakanlah ya, saya kan menilainya dari periode musim hujan. Dari musim hujan LPM lebih rendah daripada radiasi. Ketika di musim kemarau sama gitu. Ini juga ya, musim hujannya LPM lebih rendah ya, tapi di musim kemaraunya juga. Nah, tapi ada juga daerah yang baik musim hujan musim kemarau sama gitu ya, beberapa ya. Nah, ini yang tadi ya, yang hanya lebih rendah. Nah, kemudian ada juga yang sepanjang tahun LPM-nya lebih rendah dari potensi energi intensitas radiasinya. Itu. Ini hasilnya ini kan ada di Majene, Hasanuddin, ya, Toraja, ada 19 tadi, 19. Ya. Nah, semua kan diidentifikasi. Gimana coba saya katakan membuat gitu, grafiknya gitu, hubungan antara LPM dengan energi matahari. Seperti gini munculnya. Maka diputuskan ya, ada 3 pola. Satu pola yang tadi pada periode musim hujan LPM lebih rendah daripada radiasi. Ada yang sama ya, sepanjang bulan setahun itu, ada yang selalu lebih rendah ya, kelompokan ini ya. Itu nanti kesimpulannya ya. Dan ini adalah hasil pemetaan ini 19 titik ini ya. Sebenarnya saya dulu representatif enggak ya, Sulawesi ya, dari mulai ujung Manado sana ya, sampai ujung pandang ya, selatan Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Tenggara ya, 29 titik spasialkan ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, adanya seperti itu ya, udahlah dispasialkan saja. Tadinya saya punya rencana di tiap titiknya dibuat dot saja gitu ya, dengan lingkaran-lingkaran. Nah, dispasialkan hasilnya seperti ini ya. Jadi mulai dari Januari, Maret, ya, April sampai Juni, kelihatan sekali kan ya. Ini kan periode musim hujan ya, umumnya di Sulawesi ya, walaupun nanti ada daerah yang, ingat ya, di Sulawesi itu ada daerah yang semi ekuatorial, ada yang monsun, ada juga yang lokal ya, ada juga yang lokal. Dan itu tadi juga ya, mengakibatkan tadi ada beda pola ya, antara LPM dengan intensitas, karena pola hujannya juga nanti beda-beda. Dan kalau kita lihat ini kan ya, dari periode musim hujan secara umum ya, Januari sampai dengan Mei ya, kurang kan ya. Cuma nggak tahu nih di Majene ya, kalau ini muncul tinggi, itu masuk ke awal musim Maret Juni sudah mulai ya, nilainya bertambah. Oke, kemudian naik masuk musim hujan musim kemarau September Oktober ya, ini memang kelihatan potensinya ya, sekitar ini ya, sekitar 409. Jadi intinya ada perubahan ya, dari nilai 351.400 ini meningkat ketika masuk musim hujan musim kemarau menjadi 400 sampai 405. Kalau secara umum dia mengikuti apa ya, pola musim hujannya gitu ya. Ini kan kelihatan ya, ini kan kemarau ini ya. Dan
merah masuk lagi ke masuk ke musim hujan Desember kembali ke hijau, dominasinya hijau lagi. Nah lalu ini tadi ya karena data observasi jam jalan itu ya cuma ada di seperti ya ada di Kaliwatu dan di Maros ya, seperti ini hasilnya. Jadi sebaran antara Candlestick LTM dengan Delani. Maksudnya ini Candlestick bukan data LTM ya, tapi ini hasil hitungan intensitas yang menggunakan Candlestick ya, atau menggunakan LTM, dan ini hasil ukuran dan hasilnya seperti ini. Bagus ya R-nya itu ya, determinasinya 0,926 dan mendekati 1. Kemudian di Kaliwatu agak rendah dibanding dengan Maros 0,7. Dan kalau melihat errornya di Maros 32,4, di Kaliwatu 39,4, ya antara potensi yang juga dari Candlestick ya, dengan gandelan. Sebetulnya ini salah ya, kalau sudah gandelan ini observasi, ini bukan potensi lagi, ini pengukuran ya. Jadi nanti kalau kamu nulis dulu ini langsung saja energi matahari dari gandelan ini. Kalau potensi ini yang selalu kalimat potensi itu hasil dari perhitungan. Oke. Nah lalu dibuatlah satu persamaan ujung-ujungnya gitu ya, untuk menduga radiasi berdasarkan sama penyakit matahari bulan ke bulan di Maros. Nah, ini kan manfaat dari penelitian ini, ketika suatu saat gandelan ya di Maros rusak, sementara ya kita punya Candlestick, ya sudah bisa juga ada persamaan ini setiap bulan. Itu manfaatnya ya. Oke. Ya, ini kesimpulan saja ya. Jadi tadi memang ada dibagi tiga pola gitu ya. Kemudian juga diuji ya, dan yang berani dengan potensi hasilnya seperti tadi. Oke ya. Nah jadi kira-kira ini ya yang bisa saya sampaikan untuk ya sedikit ya menambah masukan mungkin buat kalian, terutama yang memang mendukung EBT ya, energi baru dan terbarukan. Oke. Ya, jadi kira-kira itu. Nah, kalau mau ada yang menghitung frekuensinya, nah ini kan saya mau kembali nih ya, saya mau menampilkan Excel. Nah ini tampil nggak nih di monitor kalian? Izin Pak, tampil Pak. Oh gitu ya, jadi langsung aja ya, tinggal ambil file. Oke. Nah, jadi musra itu ya, ini ya memang lumayan ya. Ini hasil akhir yang dia buat ya. Kemudian ini data masing-masing apa? Kan kita menghitung RS itu di memerlukan data terutama latitude ya. Latitude nanti ini akan diradialkan kan, yang baru bisa menghitung ada juliannya segala macam ya. Kemudian ini tabel N, panjang N dan S yang dari tabel ya. Itu kan masing-masing stasiun pasti latitude-nya beda-beda gitu. Maka nilai N-nya juga akan berbeda-beda ya, meskipun mungkin ada yang mendekati sama.
Ini dari ini semua. Kemudian langsung kan dari data itu bisa menghitung nilai RH dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian ini ya, ini RH untuk di Sulawesi Barat ya, dibagi per provinsi ya, mulai dari Majene, Kotere, ya, Maros, Masamba. Karena kan kalau Julian, DR, Delta, ya, Delta, ya, kemudian ini ya, W-nya ini kan konstanta semua. Nah, maka RA-nya kan semua dapat dihitung ya, tergantung hanya kepada letak bintang ya dengannya. Nah, kemudian ini untuk di Sulawesi Tengah, ya, Palu, ya, semuanya dihitung. Setelah RA dihitung baru mencari RS. Ya, contoh ini RS di Maros. Ya. RS-nya kan akan dihitung dari ini. Kalian harus punya data LPM yang dari Keprim 71. Ya, satuannya harus jam. RA diperoleh, tabel M ada, LPM ada, maka RS ini sudah dapat ditentukan. Ya. Nah ini tinggal dikonversi saja dari megajoule menjadi kalori ya. Oke ya, dibuat ini semuanya Hasanuddin, Tere, Samba. Nah, ini hasil ini ya. Ini hasil potensi energi radiasinya itu lalu tadi plot setiap bulannya kemudian dipetakan. Dan lalu yang diuji adalah Maros dan kayu watu terhadap yang dialami. Sampai dengan yang terakhir ya, di Gorontalo sama ya. Ini ada di Gorontalo untuk keluar potensi energi dalam satuan megajoule dan dalam satuan kalori. Ya, jadi ini kurang lebih untuk hari ini saya menambahkan itu saja. Karena nanti setelah apel ya, saya akan ke kampus juga ya. Ini kan hari Kamis kita mau ada wisuda ya, wisuda secara daring, tapi ada juga perwakilan yang offline. Kebetulan saya nggak gitu, yang mungkin mau diskusi aja kan di Oke ya, jadi ini kira-kira mau ada yang didiskusikan? Izin bertanya Pak. Ya. Jadi Pak, kemarin kan saya coba mencari data tentang radiasi matahari di stasiun klimatologi gitu Pak. Dan saya itu dapat ada yang namanya itu data dari ASRS gitu Pak, dari Automatic Sun Radiation Station. Itu perbedaannya dengan data KPM sendiri itu kayak gimana ya Pak? Soalnya yang saya baca itu dari hasilnya tuh outputnya tuh berupa nilai radiasi langsung gitu Pak. Iya. Kan sebetulnya data yang diukur oleh Gandelani juga itu ya nilai akhirnya data itu ya bunyinya itu adalah data intensitas radiasi ya. Nah nanti mungkin tinggal coba kamu periksa satuannya yang dari Gandelani ini kan biasanya tuh sudah kalori ya. Nah pokoknya itu ya, jangan nanti yang membedakan itu di satuannya. Apakah masih joule, apakah sudah kalori. Nah seperti itu.
lalu mungkin juga masukkan namanya dua alat yang berbeda, tapi sama-sama mengukur satu parameter, itu pasti ada errornya lah gitu ya, nggak akan sama. Misalnya alat yang digital gitu ya dengan gambelan ini kan sebetulnya ya boleh dibilang ya, setengah digital gitu ya, itu mungkin ada selisihnya gitu. Kalau sebaiknya sih kita lebih yakin untuk data observasinya kalau ada gitu di stasiun itu ya gambelan. Tapi kalau ada alat lain ya coba ya dicek dulu di satuan dari masing-masing alat itu apa gitu. Ya, Pak. Gitu kalau menurut saya gitu, karena saya nggak lihat ya kayak apa gitu datanya gimana. Izin Pak, kalau pas saya lihat itu si radiasinya itu juga ada 3 gitu Pak. Ada yang global irradiance, terus ada global diffuse irradiance, sama ada radiasi langsung direct normal irradiance gitu Pak. Dia ada 3 jenis radiasi gitu Pak. Iya. Dan setelah baca-baca itu si data radiasinya itu ternyata betul kayak udah bentuk jadi untuk output energi terbarukan pembangkit listrik tenaga matahari gitu Pak. Iya, kan sama ya. Ketika kita menghitung RS itu kan sudah radiasi langsung ya. Kan sebelumnya ada RA. Ya. Nah, jadi yang diambil itu memang yang terakhir ya, RS itu. Kalau RA itu kan yang terestrial gitu ya. Kemudian kan nanti menghitung RS ya, itu nanti RA itu kan akan dikoreksi lagi gitu kan. Dikoreksi lagi sehingga kayak ini kan mau digunakan ini nanti nilai RS. Nah, RS ini juga nanti mungkin gitu ya, satuan-satuannya kan kalau dari hasil hitungan ini keluarnya megajoule ya, megajoule per meter persegi per hari. Nah, kalau mau dikonversi menjadi kalori ya, ini kan nanti kalau nggak salah dikalikan 1000 ya, apa itu adanya itu 1000 dikalikan 1 juta ya, dibagi dengan 4, ada lagi rumusnya ya, konversi dari megajoule menjadi kalori. Jadi kalau di situ tadi ada 3 keluarannya. Nah, yang berkesesuaian dengan RS ini adalah yang radiasi langsung. Ya, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, baik ya. Jadi ini ya sedikit aja masukan buat kita ya. Kemarin kita sudah membaca apa istilahnya, mengangkat itu apa PGT itu ya, dari sumbernya langsung ya, dari SDM ya, mulai dari aturan kan kemarin kan banyak sekali itu ya, regulasi, tata kelola, segala macam, keterlibatan organisasi, lalu potensi-potensi yang ada ya, itu sudah detail juga ya dibuat oleh SDM ya, Indonesia, untuk provinsi, untuk angin ada sekian, untuk radiasi ada sekian, itu menjadi tanda prinsip dan juga ada kendala-kendala ketika mau dioperasionalkan ya, dari hasil-hasil penelitian itu. Nah, dan sekarang kan sudah kita lihat juga sama-sama ya, yang dilakukan pemetaan oleh SDM itu seperti itu, artinya dia gunakan pakai data reanalisis ya, karena memang tadi ya di kesimpulannya dia katakan tidak memadai kalau saya akan membuat peta radiasi, potensi radiasi maupun angin hanya dari 114 stasiun BMKG dari Sabang sampai Merauke. Ya, makanya SDM melakukan pakai
global ya, data HMWF dan WIF. Intinya seperti itu. Ya, dan hasilnya seperti itu. Ya, dia juga tidak mengklaim ini yang terbaik kan, karena kan dia uji. Dia uji sampai dia pasang menara-menara kan ya. Nah, hasilnya ya seperti itu. Memang ada lah, ya, ada rata-rata error di situ antara observasi dengan keluaran model. Kemudian kalau antar model dengan model ya, WRF dengan HMWF juga kan kelihatan ya, agak bagus ya. Tapi itu kan syaratnya memang setelah semua skalanya disesuaikan. Mungkin kalau nggak disesuaikan ya errornya bisa tinggi ya. Jadi intinya itu ya. Jadi kita sudah memotret ya tentang EBT ya, energi baru dan terbarukan di Indonesia ini ya seperti apa? Sumbernya langsung dari Kementerian ESDM. Oke, ada lagi? Ya, oke, kalau nggak ada lagi ya nanti saya ini mau ikut biasa lagi. Apel, tapi mungkin kita cukup ya karena setelah saya segera juga mau kampus. Tadi saya mau dari pagi ke kampus, cuma kadang-kadang di kampus itu ya mungkin kamu pernah dengar apa sinyalnya tuh hilang gitu, di ruang dosen. Bilang ya harus lari ke mana? Aneh juga ya, setingkat STM tadi sinyalnya masih biar istilahnya. Jadi kalau dosen bercanda itu ya, gimana sih ini setingkat STM tadi yang internet kayak kadang kesulitan, makanya saya takut ya kalau mau ngajar, mau bimbingan itu di kantor ya, takut seperti itu. Lebih aman saya di rumah lah, internet sendiri ya. Oke, kalau begitu ya, kalau nggak ada lagi ya, tadi beberapa catatan ya, saya udah memotret tugas kurang lebih sampai situ ya, dilanjutkan aja. Kemudian tadi untuk yang butuh data ya, coba ini sudah saya catat ya, sudah saya lengkap. Kalau sudah nanti saya kabarkan. Oh iya satu ya, sekalian aja nih ya, Harisma, gimana nih Harisma? Ini juga menjadi info buat kalian semua ya. Itu di aplikasi SIMAS itu kan sudah terdaftar ya, semua nama-nama taruna-taruni yang malah ya melakukan mengajukan proposal penelitian semester ini. Sebetulnya yang di bimbingan saya 5 sudah masuk gitu ya. Nah, tapi Harisma yang belum ada ini. Udah ada kabar lagi belum? Ada nggak Harisma? Izin Pak, tadi baru saya hubungi ke Pak Fendi Pak. Namun belum dibalas Pak. Saya nunggu konfirmasi dari Pak Fendi. Oke deh, nanti kalau memang masih sulit aja ya saya bantulah ke prodinya gitu ya. Memang kelihatannya prodi lagi sibuk juga menjelang wisuda ini seperti itu ya. Baik Pak. Ya, oke. Nanti dimonitor aja ya Harisma ya. Baik Pak. Baik, kalau begitu saya cukupkan ya temuan ini. Saya bertemu lagi nanti di hari Senin kita dan topik yang baru. Jadi saya mohon pamit dulu ya. Dan ya saya anggap selesai gitu ya, selesai nanti saya segera dan menutup juga ini ya, ini sesuai jamnya nanti di kantor kalian melakukan presensi. Baik, selamat siang, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik ya.
Saya izin dah untuk lab ya. Ya, Pak. Siapa?